Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita mendapati apa yang Allah sampaikan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Maka Allah menyampaikan pada surat Al-An'am 36. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Ini loh jalanku yang lurus. Allah mempertegas kembali. Ini loh jalanku yang lurus, fattabi'uhu. Ikutin aja jalan yang lurus. Jadi intinya adalah kehidupan itu ya mengikuti jalan yang ditinggalkan, mengikuti jalan yang dibuat oleh Allah. Lalu jalan itu sudah dibuat oleh Allah, lalu dijelaskan letak posisinya oleh para nabi. Ya sudah ikutin aja. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Tapi jangan ngikutin ya jalan-jalan yang dibuat oleh setan, oleh hawa nafsu, oleh kebutuhan. Yang memang jalan-jalan itu dibuat oleh setan untuk menandingi dan menipu setiap manusia supaya manusia itu tidak berjalan di atas jalan kebenaran. Fatafarraqa bikum an sabilihi, supaya menceraikan kita dari jalan Allah yang lurus. Ya. Dan itu sebenarnya yang menjadi perhatian besar kita, yaitu adalah jalan yang lurus itu yang mana, jalan-jalan yang dibuat setan itu mana. Yang menjadi jalan imitasi, jalan KW, yang seakan-akan mirip itu adalah jalan kebenaran, tetapi justru di balik jalan yang dibuat oleh setan itu merupakan perangkap dan jebakan untuk mengundang laknatnya Allah. Ya, itulah yang menjadi itu. Makanya akhirnya ketika kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, maka siratal ladzina an'amta ini, siratal ladzina an'amta ini yaitu jalan dari orang yang engkau berikan nikmat. Jadi orang yang kasih nikmat itu bukan orang yang kaya. Allah lagi pertegas kembali dari ihdinas siratal mustaqim yang menjadi hajat terbesar kehidupan kita. Yang unik adalah Allah lalu menyampaikan ayat setelahnya, siratal ladzina an'amta. Jalan yang lurus itu adalah jalan dari orang yang dikasih nikmat sama Allah. Dan orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu siapa? Yang unik adalah kita tidak bisa mendapatkan siapa orang yang dikasih nikmat versinya langit, versinya Allah. Sampai kita harus membaca yaitu salah satu ayat di dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiq. Orang itu kalau dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka itu akan dibersamakan dengan orang yang diberikan nikmat. Siapa itu orang yang diberikan nikmat? Pebisnis? Tidak. Pedagang? Bukan. Triliuner? Bukan. Miliarder? Bukan. Ya. Raja? Bukan. Perdana Menteri? Bukan. Presiden? Tidak. Lalu siapa? Allah jelaskan. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang kalau taat sama Allah dan Rasulnya akan berkumpul bersama dengan orang yang diberikan kenikmatan. Dari siapa? Dari para nabi dan rasul. Siddiqin, orang yang jujur dalam keimanan mereka. Wasyuhada, dan orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang salih. Wahasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman terbaik untuk mereka di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi Allah itu langsung Allah itu mementahkan. Kalau kita selama ini itu suka mengagungkan dunia dan profit materi gitu. Allah itu langsung mementahkan dengan ayat yang ada pada surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta ini siapa sih? Jadi orang yang diberikan nikmat versinya Allah itu dengan versinya manusia beda. Kalau versinya manusia orang kasih nikmat itu ya sekaya raya. Dia kaya raya, sukses. Dengan seluruh planning hebat yang dia miliki. Enggak. Tapi Allah jelaskan, yang diberikan nikmat itu para nabi, para rasul, orang yang cinta kebenaran, orang-orang syuhada yang mereka berperang membela kalimat Allah semata-mata untuk Allah, dan orang-orang salih, dan itulah orang yang terbaik pada kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Jadi itulah yang menjadi sebuah kewajiban kita. Ya. Berarti kita ini harus betul-betul memohon kepada Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Jadi betul-betul adalah kita itu memohon betul, ya Allah, jalan hidup saya ini harus betul-betul jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah. Jalan saya ini adalah, ya Allah, adalah jalan yang pernah dilalui sama orang yang mereka diberikan kejujuran pada iman mereka, siddiqin. Jalan hidup saya ini, ya Allah, haruslah sebagaimana jalannya orang yang mereka berperang ketika membela kalimat-Mu dan mereka mati syahid. Dan jalan saya, ya Allah, sebagaimana jalan orang-orang solih yang mereka selalu menjaga diri mereka dari berbagai macam perkara yang dilarang dan mentaati apa yang diperintahkan, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Itu yang menjadi perhatian kita. Minta itu kepada Allah. Dan para ulama mengatakan kepada kita, tidak semuanya orang yang berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, mereka mendapatkan apa yang mereka ucapkan di dalam ayat itu. Karena banyak orang yang mereka meminta ihdinas siratal mustaqim ketika tidak datang dari hatinya, tidak datang dari dorongan, betul-betul dia mencintai jalan mereka, orang yang diberikan nikmat. Ucapannya itu ya hanya ucapan, tetapi tidak ada tidak ada yang Allah kabulkan untuk mereka ketika mereka tidak jujur pada permintaan mereka kepada Allah. Ya. Jadi di situ kita menjumpai betul-betul harus jujur. Kalau baca ini tuh berarti betul-betul ya Allah. Sekarang homo, LGBT, berbagai macam paham itu luar biasa di mana-mana marak. Itu semakin menjadikan kita itu hadirkan hati kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Itu kita itu betul-betul hadirkan. Oh, orang yang diberikan nikmat itu kita keluarkan itu berbagai macam yang sering kita lihat di sosial media. Yang kita bayangkan itu Nabi, Siddiqin, Hamzah, Mus'ab bin Umair, orang-orang solih yang sejatinya hidup kita itu harus betul-betul sama dengan kehidupan mereka. Dan itu yang sebenarnya yang Allah kondisikan untuk kita. Karena Islam itu tidak ada Islam klasik, tidak ada Islam moderat. Tidak ada Islam klasik dan moderat. Semua Islam itu sama. Meminta supaya kita mendapatkan jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu jalannya para nabi. Jalannya para nabi. Tidak usah kita langsung mendekotomi ini Islam moderat. Nggak ada Islam moderat, nggak ada Islam klasik. Islam yang betul-betul mereka melihat kehidupannya, pikirannya sesuai dengan apa yang mereka lihat dari kehidupan para nabi, para sahabat, para syuhada dan orang solih. Dan itu yang Allah maksudkan ketika kita membaca itu. Jadi ayat ini kalau dibaca 17 kali di dalam satu hari itu kan sebenarnya nyetrum kita supaya terus kita ingat disetrum lagi. Loh hidupmu itu harusnya bersama para nabi dan para rasul. Tapi setruman itu tidak akan pernah ngasih efek kalau yang membaca hanya sekedar membaca sebagai formalitas. Makanya agungnya ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran.